Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, alhamdulillah tadi kita telah mempelajari kosakata yang begitu banyak. Saya harap bukunya itu dibaca-baca, minimal maknanya. Ini paling penting adik-adik sekalian. Sekali lagi saya ingatkan, karena untuk memahami bahasa Arab kita perlu memahami kosakata. Sekali lagi, membaca kosakata itu paling penting, atau membaca kata-kata yang baru itu penting. Kenapa? Tujuannya untuk kita bisa pahami pelajaran yang akan kita pelajari selanjutnya. Karena bahasa Arab itu selalu berkaitan, kata-kata yang telah kita lewati selalu berkaitan dengan pelajaran yang akan datang. Karena seluruhnya berkaitan. Ya, berkaitan. Oleh karenanya kita tidak boleh melewati satu kata saja kecuali kita sudah mengetahui maknanya. Sekali lagi saya ulangi, kita tidak boleh melewati sebuah pelajaran yang baru kecuali kosakata sebelumnya kita sudah paham semuanya. Oleh karenanya saya harapkan, karena kita tidak bisa belajar di kelas, jadi saya harap adik-adik semua khususnya dalam pelajaran bahasa Arab itu bisa memahami kata-kata yang telah kita lewati. Sekali lagi saya ingatkan, kalau ada kata yang tidak dipahami segera ditanyakan. Bisa ya? Bisa insyaallah ta'ala. Oke. Sekarang kita belajar at-tadribu. At-tadribu ini adalah At-tadribu itu maknanya latihan, ya, latihan. Tadrib artinya latihan. Kemudian ada kata lagi, ikhtar as-sahiha mimma bainal qausaini. Pilihlah kata-kata yang benar di antara dua kurung untuk mengisi titik-titik yang di sebelah kiri ini. Ya, ini namanya baina qausaini, di antara dua kurung. Jadi kalau kata baina itu antara, al-qausaini itu artinya kurung. Di antara qausaini dua kurung. Ya, ini yang dalam kurung kan? Yang ini semuanya sampai ke bawah yang dalam kurung. Kata-kata untuk kita bisa mengisi titik-titik yang ada di sebelah kirinya ini. Nah, ini insya Allah nanti bisa jadi ini yang saya masukkan di ujian. Makanya ini perlu dipahami dan dipelajari. Kalau kita lihat ini loh, nggak ada bahasa Indonesia, tapi sebenarnya ini mudah. Kalau kita sudah ini mudah kita jawab semua kalau kita sudah pahami kosakata yang telah kita lewati. Kosakata yang kita lewati rata-rata punya arti. Maka ini insya Allah kalau kita sudah pelajari betul-betul yang telah kita lewati, yang saya ajarkan, itu semua kita bisa pahami ini semua. Kita bisa pahami insya Allah ta'ala, mudah. Kalau kata-kata yang kita lewati itu kita terus pelajari, maka ini akan mudah untuk kita jawab. Nah, sekarang insya Allah kita mulai jawab ya, satu persatu. Alhamdulillahi bi khairin. Kira-kira kata apa yang cocok? Assalamualaikum tidak mungkin jawabannya alhamdulillah. Kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Ila liqa'i, sampai berjumpa kembali. Tidak mungkin kita katakan ila liqa'i, sampai berjumpa kembali, alhamdulillah bi khairin. Coba, tapi kalau misalkan kita pakai kata kaifa haluka, bagaimana kabarmu, maka pasti jawabannya alhamdulillah bi khairin. Nah, di sini ada kata tanya. Ini juga penting untuk bisa menjawab soal. Ini menunjukkan bahwa dia menunjukkan kata pertanyaan. Dia menunjukkan kalimat pertanyaan, membutuhkan kalimat pertanyaan, sehingga jawabannya adalah alhamdulillah bi khairin. Kemudian yang selanjutnya, nomor kedua, sobahul khairi. Kalau sobahun nuri, sa'idun mubarakun, sa'idun mubarakatun. Kira-kira mana yang benar? Pagi yang cerah. Tidak mungkin kita katakan sa'idun mubarakun, kesenangan yang berkah, atau kesenangan yang ini juga sama. Jadi pasti jawabannya sobahun nur. Sobahun khair, jawabannya sobahun nur, sebagaimana yang kita pelajari di pelajaran yang lalu. Karena ini kata yang disebutkan ketika kita berjumpa. Sayyidun mubarakun. Ya, Sayyidun mubarakun jawabannya pasti naharuka. Untuk mengisi titiknya pasti kata tanya juga, naharuka Sayyidun mubarakun. Jadi ada kata-kata Said juga untuk menjawab di sini.
Nah, ini juga bisa memudahkan kita cari kata yang sama. Kemudian man anta, siapa kamu? Ini sudah di khiwar ya, kata-kata yang sebelumnya. Man anta, siapa kamu? Apakah jawabannya ana tilmizun, ismi saya seorang siswa, nama saya Muhammad, keadaan saya baik-baik. Kira-kira jawabannya apa? Nah, yang benar adalah ana tilmiz, saya adalah seorang siswa. Afwan. Apa jawabannya afwan? Dari kata apa? Syukron, terima kasih. Afwan sama-sama ini. Syukron, afwan. Ya, ini jawabannya ya. Kemudian ma'assalama. Ila liqa'i. Jawabannya adalah ila liqa'i ma'assalama. Tidak mungkin sa'idun mubarakun atau subahul khair. Jadi jawabannya adalah ila liqa'i, sampai berjumpa kembali. Ma'assalama, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum. Jawabannya ini sudah ditahu insyaallah. Waalaikumsalam. Masaul khairi, masaul khair. Jadi dia bertanya tentang keadaan sore hari. Jadi pasti jawabannya adalah masaun nur. Kemudian ahlan bika, untuk mengisi titik-titik sebelumnya tidak mungkin assalamualaikum, tidak mungkin kaifaluk. Jadi jawabannya ahlan wa sahlan. Selamat datang. Ahlan bika, selamat datang pula. Selamat berjumpa pula. Kaifahaluka, ini jelas ya. Seperti yang paling pertama tadi, bikhairin walhamdulillah. Kemudian ana min Surabaya. Jawabannya apa? Kira-kira kita cari dari mana sini. Min aina anta, dari mana kamu. Man anta, siapa kamu. Ini jadi coba dibedakan antara min dan man. Kalau man siapa, kalau min dari. Min aina anta, kamu dari mana. Man anta, siapa kamu. Mas muka, siapa namamu. Jadi jawabannya sini kira-kira apa? Saya ana min Surabaya. Saya dari Surabaya. Jadi jawabannya apa? Min aina anta. Syukron. Kemudian afwan. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika. Ila liqa'i. Sampai berjumpa kembali. Jawabannya apa? Ma'assalama. Ini sudah terulang. Subahun nuri. Jawabannya di sini subahun khairi. Subahun nur masa. Mas muka, siapa namamu. Kira-kira sini kita pilih apa? Tidak mungkin ismi tilmidun. Tidak mungkin nama saya seorang pelajar. Pasti ana azam, saya adalah azam. Kemudian sa'idun mubarakatun. Jadi kira-kira apa ini? Jawabannya subahul khairi, naharuka sa'idun, lailatuka sa'idatun. Ada kata-kata tamar buto di sini, ada tuntunnya. Jadi di sini dilihat ada sa'idatun di sini. Lailatuka sa'idun. Jadi jawabannya lailatuka sa'idatun. Kemudian waalaikumsalam, pas jawabannya assalamualaikum. Ismi Faruk, pasti ada lagi kata tanya, maka pas jawabannya mas muka, siapa namamu. Tidak mungkin di sini diisi min aina anta, dari mana kamu. Kemudian kita jawab ismi Faruk, tidak mungkin ya. Man anta, siapa kamu. Tidak mungkin jawabannya siapa, ditanya kamu siapa kamu, jawabannya nama saya. Pasti yang ditanya adalah mas muka, siapa namamu. Kemudian jawabannya adalah ismi Faruk. Kemudian min aina anta, kamu dari mana. Tidak mungkin jawabannya ana, saya seorang tilmiz, saya seorang pelajar, atau nama saya Muhammad. Pasti jawabannya saya dari, ya, min dari. Min aina anta, kamu dari mana. Maka jawabannya ana min Malang, saya dari Malang. Ya. Mungkin cukup. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.